Fungsi adalah salah satu topik pembahasan dalam ilmu matematika. Seperti yang kita tahu atau yang sering familiar dengan istilah-istilah seperti fx atau fungsi kuadrat dan linear. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Saya Yoga Krisna Adi dan saya akan menyelesaikan beberapa soal penyelesaian masalah atau problem solving tentang fungsi ini. Untuk disclaimer, di video ini saya hanya mengerjakan 10 dari 12 soal. Ya mungkin karena keterbatasan waktu dalam mengerjakan, jadi saya hanya menyelesaikan beberapa penyelesaian masalah dalam ulangan ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk dalam pembahasan soal. Untuk persoalan pertama kita memiliki dua diagram seperti ini. Nah, untuk soalnya adalah kita harus menentukan pernyataan-pernyataan yang benar. Nah, yang pertama di sini kita lihat di sini ada kodomain dan di sini ada domain. Dan ini kodomain dan ini adalah range. Nah, di sini kita akan menentukan domainnya. Domain itu adalah suku awal, maka suku awalnya adalah min 1, min 2, dan min 3. Untuk kodomainnya itu adalah di suku sebelah, itu ada min 5, min 10, min 15, min 20, dan min 25. Nah, untuk range itu adalah suku atau kodomain yang terhubung lurus dengan domain, maka bisa ditentukan range adalah min 5, min 10, dan min 15. Itu untuk penyelesaian nomor yang pertama. Oke, untuk soal kedua sebenarnya sudah disediakan beberapa opsi, yaitu beberapa diagram. Nah, untuk diagram di sini kita harus mencari diagram yang korespondensi satu-satu. Nah, untuk korespondensi satu-satu ini memiliki pengertian di mana suku asal atau domain dengan kodomain itu harus terhubung satu sama lain, jadi hanya satu-satu. Maka opsi yang terpilih adalah opsi 2 dan opsi 4. Berikut adalah penyelesaian untuk persoalan nomor 2. Oke, di sini kita diberi persoalan untuk yang ketiga, di mana kita diberi sebuah fungsi y sama dengan 2x plus 10 per 5x min 25 plus 15. Nah, di sini kita diminta untuk mencari domain dari persamaan ini. Jadi untuk langkah pertama kita harus menentukan bahwa 5x min 25 tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mengambil langkah untuk mengeliminasi 25 dengan cara menambahnya dengan 25. Jadi 25 ini kita min 25 kita tambah dengan positif 25 dan di sisi lain juga kita tambah dengan 25. Maka 25 tereliminasi dan hanya tersisa 5x tidak sama dengan 0. Nah, di sini di sini 5x tidak sama dengan 25. Maka di sini kita bisa menyederhanakan langsung karena keduanya bisa dibagi 5, jadi kita bisa langsung coret saja yang menjadi hasil x tidak sama dengan 5. Ini dia hasil akhir dari soal nomor 3. Oke, untuk persoalan keempat kita disediakan fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 dan fungsi gx sama dengan 4x plus 6. Nah, di sini diberikan soal apabila hx sama dengan fx plus gx dan hx ini akan dibentuk sebuah persamaan garis. Nah, maka bagaimana bentuk garisnya atau bagaimana bentuk garisnya pada diagram Kartesius. Nah, mari kita selesaikan dengan cara kita memasukkan kedua fungsinya dulu.
fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 ditambah dengan 4x plus 16. Oke, di sini kita bisa langsung menjumlahkan untuk x kuadrat tetap karena tidak ada yang dioperasikan, lalu 6x dioperasikan dengan 4x menjadi 10x, dan 9 positif ditambah dengan 16 menghasilkan 25. Nah, di sini kita bisa langsung memecah karena kita akan mencari titik potong pada sumbu y, maka kita akan ubah ke fx sama dengan 0 karena fx itu sama dengan y ya. Karena di sumbu potong ini maka akan menjadi 0. Maka di sini hx akan kita ubah jadi 0 dan fungsi di sini kita akan ubah menjadi bentuk awalnya menjadi x min 5 kuadrat. Kita akan ubah menjadi 0 sama dengan x plus 5 kuadrat. Maka di sini kita bisa membagi kedua ruas dengan x plus 5, maka ini akan menghilangkan kuadrat, maka menjadi 0 sama dengan x plus 5. Dan kita akan mengeliminasi 5 dengan mengurangi kedua sisi dengan min 5 dan akan menghasilkan x sama dengan min 5. Maka kita menemukan perpotongan sumbu y akan menjadi min 5,0. Kenapa dikomakan 0 untuk sumbu y? Karena kalau kita lihat perpotongan sumbu y, maka nilai x-nya akan 0. Dan jika kita lihat di sini, maka letak titik puncaknya ada di sini dan akan menjadi sebuah garis seperti ini. Jadi ini adalah penyelesaian soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 5 kita diberi sebuah soal di mana ada sebuah kolam renang dengan panjang lebar, panjangnya adalah fx dan lebarnya adalah gx. Nah, kita di sini diminta untuk mencari keliling dari kolam ini dan domain dari fungsi keliling dari kolam ini. Nah, maka kita akan mencari kelilingnya terlebih dahulu sebelum mencari domain. Dan kita bisa lihat, kita bisa langsung masuk ke rumus keliling persegi panjang ya. Jadi di sini ada 2 kali P plus L. Maka di sini kita bisa langsung masukkan 2 kali x plus 2m ditambah 2x plus 2m. Maka yang di dalam kurung kita akan operasikan dulu, mendapat jumlah 3x ditambah 4m. Lalu kita akan kalikan yang di dalam kurung menjadi 6x plus 8m. Nah, kalau kita lihat di sini, kelilingnya akan menghasilkan fungsi linear karena di sini adalah x plus. Jadi di sini ada 2 variabel ya, tanpa kuadrat, maka di sini akan menjadi linear. Nah, linear itu domainnya adalah x adalah termasuk bilangan real. Berikut penyelesaian nomor 5. Oke, untuk soal nomor 6, di sini kita diberi soal di mana ada sebuah lapangan sepak bola dan kita diminta untuk mencari luasnya jika diketahui panjang adalah fx dan lebar adalah gx. Maka di sini kalau kita lihat soal, hasil dari luasnya ini akan berbentuk fungsi. Maka kita akan langsung masuk ke rumus luas, di mana luas itu adalah
P dikali L atau panjang kali lebar, dan kita bisa langsung masukkan nilai fx dikali nilai gx. Maka di sini bisa kita langsung kali pelangi ya istilahnya, akan menghasilkan 2/5 x kuadrat min 2/5 x kali m plus 2x kali m plus 2m kuadrat. Maka ini akan menghasilkan, kita akan operasikan dulu, namun karena kedua variabel ini masih belum dalam bentuk pecahan, maka kita akan kalikan semuanya dengan 5. Kita kalikan 5 agar bentuk pecahannya hilang, maka akan menjadi 2x kuadrat min 2x kali m plus 10 xm plus 10m kuadrat. Di sini kita bisa langsung jumlahkan saja, maka hasilnya akan menjadi 2x kuadrat min 12xm plus 10m kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan kita bagi 2, maka akan menjadi x kuadrat min 6xm plus 5m kuadrat. Berikut penyelesaian soal nomor 6. Baik, untuk persoalan nomor 7 kita diminta untuk mencari fungsi f dalam lingkaran G jika diketahui fx sama dengan 2x plus 1/5 dan gx adalah x kuadrat min 3. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan fungsi g ke dalam fungsi x, maka dia akan menghasilkan 2 dikali x kuadrat min 3 plus 1/5. Nah, di sini kita bisa langsung kalikan pelangi, dia akan menjadikan 2x kuadrat min 6 plus 1/5 yang kita bisa sederhanakan jadi 2x kuadrat min 5 sama dengan 5. Nah, berikut penyelesaian soal nomor 7. Untuk soal nomor 8, kita diberi sebuah soal di mana f lingkaran gx itu sama dengan 2x kuadrat min 5. Nah, kita di sini diminta untuk mencari nilai fungsi dari gx, di mana diketahui fx sama dengan 2x min 3. Maka di sini kita bisa langsung memasukkan saja fungsi gx ke dalam fungsi f. Nah, di sini kita sudah tahu ya FOG-nya, maka kita langsung saja memasukkan fungsi f-nya yang tadi. 2x, x-nya kita ganti dengan gx min 3, 2x kuadrat min 5. Nah, di sini kita akan mengeliminasi 5 di sisi kanan dengan cara menambah dengan 5, dan sisi kiri juga di plus 5, maka kita akan mendapatkan 2gx plus 2 sama dengan 2x kuadrat. Nah, di sini kita bisa langsung mengeliminasi kedua sisinya karena di sini sama-sama 2, maka kita sudah. Lalu kita akan eliminasi 2 di sini dengan memberi minus 2 di sisi kiri dan di sisi kanan, maka akan menghasilkan gx
sama dengan X kuadrat min 2. Mungkin kalau saya jawab di form itu adalah X kuadrat plus 8, karena itu saya salah memasukkan di bagian mengeliminasinya. Saya di sini mengeliminasinya dengan plus 5, kalau di form saya eliminasi dengan min 5. Jadi inilah penyelesaian yang benar dari nomor 8. Oke, kita masuk ke soal nomor 9, di mana diberi sebuah fungsi, diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2 dan fungsi g sama dengan x kuadrat min 2, dan diberi sebuah problem di mana jumlah dari selisih dari g lingkaran fx dan f lingkaran gx nya. Jadi disclaimer, g lingkaran f dan f lingkaran g itu hasilnya berbeda, jadi tidak sama. Maka kita akan cari satu-satu. Untuk GOF itu sebenarnya adalah kebalikan dari f lingkaran g. Jadi di mana fungsi f dimasukkan ke dalam fungsi g jika f lingkaran g itu adalah fungsi g yang dimasukkan ke dalam fungsi f. Jadi biar nggak bingung, saya langsung praktekkan saja. Di sini x kuadrat min 2. Nah, kita langsung masukkan saja nilai f. Jadi di sini kita langsung masukkan saja x kuadrat plus 2 min 2. Di sini ada kuadratnya karena di sini f kuadrat, di sini x kuadrat, maka di sini akan menjadi x kuadrat plus 2 kuadrat. Jadi dalam kurung kuadrat. Maka jika kita menemukan ini, kita akan memberlakukan kali pelangi. Jadi akan menghasilkan x pangkat 4 plus 4x kuadrat plus 2. Ini hasil akhirnya untuk GOF. Dan kita akan mencari f lingkaran G. Kita mencarinya dengan awalnya x kuadrat plus 2. Kita langsung masukkan saja fungsi G nya menjadi x kuadrat min 2 dalam kurung kuadrat plus 2. Dan di sini akan mendapatkan hasil akhir x kuadrat min 4x kuadrat plus 6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua fungsi. Kita langsung saja memberlakukan pengurangan fungsi, di mana berarti untuk fungsinya G lingkaran f, x4 plus 4x kuadrat plus 2 dikurangi x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 6. Di sini habis. Lalu kita akan langsung mendapatkan di sini, karena di sini dikurangi negatif, maka ini akan jadi plus 4x kuadrat ya. Maka di sini akan menjadi, hasil akhirnya akan jadi 8x kuadrat. Dan di sini 2 min plus 6, maka ini akan jadi 2 min 6 menjadi 4. Nah, karena di pilihan ada bentuk pecah dari 8x kuadrat min 4, maka saya akan memecahnya menjadi 4 kali 2x kuadrat min 1. Ini jawaban akhirnya dari soal nomor 9. Nah, ini adalah soal terakhir yang saya kerjakan di form ulangan, karena saya tidak sempat menyelesaikan untuk nomor selanjutnya. Jadi ini adalah nomor terakhir yang saya bahas
Nah, di sini yang menurut saya paling rumit karena di sini kita akan mengerjakan dimana fungsi G yang dimasukkan ke dalam fungsi F yang dimasukkan ke dalam fungsi H, atau bisa kita bolak-balik saja. Nah, di sini bagaimana cara mengerjakannya? Jadi kita pilih salah satu dulu. Saya akan memilih untuk mengerjakan fungsi yang ini terlebih dahulu. Maka ini akan menjadi G lingkaran H itu akan menjadi 4x kuadrat min 3 akan menghasilkan 16x min 3, maaf. Lalu kita akan masukkan G lingkaran H ini ke dalam F. Maka kita langsung masukkan jadi 16x kuadrat min 3 plus 1 ini akan menjadi 32x kuadrat min 6 plus 1, maka akan mendapatkan hasil akhir 32x kuadrat min 5. Ini hasil akhirnya. Dan sekian pembahasannya. Maaf, saya masih berhutang 2 soal kepada Bu Vina karena waktunya sangat terbatas sekali, dan jujur saja saya tidak pernah ikut kelasnya Bu Vina. Jadi saya melakukan semaksimal mungkin dengan pengetahuan saya dan catatan-catatan yang saya punya. Sekian pembahasan materi ulangan. Terima kasih untuk Bu Vina sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada remedial bisa langsung diinfokan saja Bu, tidak usah malu-malu karena saya juga sudah siap untuk remedi dan menerima materi sebelum remedinya juga. Saya Yoga Krisna Adi, pamit undur diri.